Halo teman pemilih, selamat datang kembali di podcast KPU Kabupaten Bojonegoro. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Saya Santi selaku host podcast KPU Kabupaten Bojonegoro. Tema kita kali ini adalah menarikkah pemilu bagi Gen Z. Wah, seru banget nih kayaknya ya temanya karena kita akan ngomongin pemilu bareng anak muda karena jujur aja mungkin bagi sebagian anak muda kali ini pemilu itu terdengar ribet dan repot. Jadi daripada kita bingung sendiri, mending kita langsung ngobrol aja yuk sama anak muda kita kali ini yang berasal dari SMA N1 Bojonegoro dan SMK N1 Bojonegoro. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Asal Terasa Ramana Putri dari SMK Negeri 1 Bojonegoro. Halo, Assalamualaikum. Perkenalkan, aku Artalita Mecha Fristi dari SMA Negeri 1 Bojonegoro. Sebelum kita masuk lebih jauh, saya pengen mulai dari hal yang paling dasar dulu nih. Pas pertama kali dengar kata politik, apa yang dipikiran adik-adik sekalian? Kalau aku sendiri ketika dengar kata politik, yang ada di pikiran saya itu pasti pemimpin. Karena dari politik itu pasti akan tercipta pemimpin-pemimpin bangsa gitu, Kak. Oke, kalau Baik, kalau menurut saya, waktu pertama kali saya mendengar kata politik, yang terpikirkan adalah tanggung jawab. Karena saat kita pemilu, kita akan mendapat kesempatan untuk mengatur masa depan negara kita, seperti itu. baik, luar biasa sekali jawaban dari adik-adik kita sekalian ini ya. Dari persepsi awal itu biasanya kan berkaitan dengan seberapa peduli kita terhadap pemilu ya. Kamu sendiri udah pada masuk usia pemilih belum? Kalau saya masih belum. Oh, Kalau saya baru tahun kemarin legal, baru 17 tahun dan heeh. baru jadi KTP saya. Oke, baik. Berarti sebelum punya hak pilih nih, kalian berdua tipe peduli yang sama berita politik atau justru langsung skip nih ketika muncul berita-berita tentang politik di timeline kalian? Kalau saya dulu itu agak cuek gitu. Heeh. Tapi kalau sekarang udah mulai peduli karena mulai relate sama kehidupan sehari-hari gitu, isu-isunya. Oke, baik. Ini menarik ya karena, banyak orang yang baru sadar politik itu justru karena, mereka itu udah punya hak pilih ya. Jadi, mmm, ini luar biasa sekali. Adik-adik sekalian ini kan belum punya hak pilih tapi sudah aware dengan politik ya. Oke, ngomong-ngomong gimana nih, momen pertama kalian pas kalian sadar, "Wah, aku bakalan bentar lagi punya hak pilih nih." Momen-momen kalian sadar itu akhirnya gitu, gimana? Kalau saya kan berarti mulai mengikuti pemilu itu kan di tahun 2029 ya, nanti kan ada pemilu. Ya. Nah, kalau sekarang itu saya baru 17 tahun, itu kayak selama ini kami para Gen Z itu kan cuman bisa menyimak berita-berita tentang politik itu kan dari TikTok, dari Twitter, dari Instagram gitu kan. Nah, kami itu kan cuman bisa komen-komen kayak gitu, melihat gitu. Dan sekarang ketika kami udah bisa mulai memberikan hak suara kami, itu pastinya kami kayak, alhamdulillah bangga akhirnya sekarang kami bisa menyuarakan hak pilih kami gitu, Kak. Oh gitu, kalau kamu? Kalau saya kan belum ada hak pilih ya kalau Heeh. sekarang karena belum cukup umur. Tapi kemarin saya ada pengalaman waktu pemilu OSIS, saya tuh rasanya seperti deg-degan gitu. Mhm. Tapi juga merasa ada tanggung jawab karena udah menyuarakan pilihan saya seperti itu. Baik. Memang memang pemilu ini konteksnya nggak hanya politik aja ya, dari kehidupan sehari-hari itu hal-hal kecil kayak pemilihan OSIS, terus juga dari zaman kita kecil kan pemilihan permainan kita juga kan itu sudah merupakan suatu demokrasi dalam skup kecil ya. Nah, mmm, banyak yang bilang suara anak muda itu penentu. Menurut kamu itu terasa sebagai beban atau justru sebuah kekuatan? Kalau menurut saya itu sebagai kekuatan. Karena kalau semakin banyak anak muda yang menyuarakan suaranya saat di pemilu, itu pasti nanti keputusan akhirnya juga akan em, seperti relate dengan kondisi kita atau generasi kita yang sekarang gitu. Oh, kalau kamu?
Kalau saya merasanya itu seperti sebuah kekuatan karena ya meskipun awal-awalnya itu terasa, aduh deg-degan gitu, udah mulai ngasih suara kita untuk gimana keberlangsungan negara atau yang lainnya gitu. Tapi menjadi kekuatan karena akhirnya yang seperti saya bilang tadi, kami kan cuman bisa komen-komen di TikTok, di Instagram, di Twitter gitu. Akhirnya suara kita tuh beneran bisa digunakan gitu, Kak. Oh gitu. Terus kalau dari teman-teman kalian sendiri nih yang seangkatan kira-kira pada excited nggak nih mereka bakal mendapatkan pas kalau udah legal umur tuh bisa memilih? Kalau saya pribadi ini kan yang, aware juga, yang juga menyimak, tapi ya Mhm. meskipun enggak sampai ke dalam-dalam banget, tapi saya menyimak. Kalau teman saya itu ada 2 jenis, ada yang enggak menyimak, ada yang menyimak itu sampai dalam banget, dia mengerti semuanya gitu, Kak. Oh gitu. Kira-kira yang pada menyimak ini kira-kira apa nih yang bikin semangatnya, apa yang bikin mereka tertarik dan mereka yang kurang aware, apa sih yang bikin mereka nggak aware gitu loh? Kalau yang tertarik itu karena memang anaknya tuh dari jurusan gitu. Kalau kita dari SMA itu kan udah ada jurusan IPA sama IPS gitu. Nah, dari jurusan IPS itu biasanya sangat suka banget sama politik, Kak. Jadi mereka juga sangat menyimak karena biasanya kan juga ada di pelajaran gitu, disinggung sama gurunya gitu. Terus kalau yang kurang aware biasanya juga dari jurusan saya, dari IPA gitu, yang biasanya mungkin dari anaknya yang memang masih belum mencukupi umurnya dan mungkin kalau itu mungkin anaknya kurang minat gitu, Kak. Oh, kalau Ya. Axel gimana? Kalau saya seperti yang dijelaskan tadi juga ada dua jenis. Yang teman saya itu juga ada yang excited gitu. Yang excited itu gara-gara kan keputusannya sekarang nanti bisa berdampak ke masa depan. Tapi juga ada yang nggak excited karena kan kita sekarang fokusnya maksudnya eh, pemilu ini belum fokus di usia kita, masih urusan orang-orang dewasa seperti itu. Iya. Kita masih fokusnya ke pelajaran, lingkungan, pertemanan dan lain-lain seperti itu. Oke, baik. Kira-kira nih kan pasti pada punya sosial media nih Oh, kan. iya. Pasti kan di sosial media banyak-banyak yang beredar di tengah gempuran konten politik di TikTok ataupun Instagram. Gimana cara kamu bedain visi misi yang serius dan mana yang cuma konten doang? Jadi kalau ada paslon-paslon yang membuat konten tentang visi misinya, kira-kira yang menurut kamu ini tuh green flag gitu loh, sebagai pemimpin, itu kamu bedainnya gimana? Ya, kalau dari saya sendiri, kalau memilah visi misinya itu, apalagi biasanya kan di media sosial ya kan, Kak. Nah, dari sebelumnya seorang pemimpin itu pastinya kan pernah punya pengalaman-pengalaman banyak. Jadi kalau saya lebih ke melihat rekam jejaknya, bagaimana aksi nyatanya, begitu sih, Kak. Baik, kalau menurut saya yang biasanya menjalankan visi misi itu biasanya dijelaskan dengan jelas isinya dan biasanya kontennya berkelanjutan. Tapi kalau biasanya yang konten aja itu dijelaskan cuman sekedar kata-kata aja yang mungkin menarik tapi nggak dilanjutkan kayak visi misinya gitu. Jadi cuman buat pancingan buat orang-orang aja seperti itu. Oke, baik. Adik-adik kita ini luar biasa sekali ya, masih muda udah mengerti dalam memilih calon pemimpin ini harus melihat background checkingnya. Jadi teman-teman pemilih yang masih muda atau mungkin seumuran sama adik-adik kita ini bisa ditiru nih sebelum memilih nanti pas udah punya hak pilih harus background checking dulu. Nah, kalian kan nanti akan punya hak untuk memilih ya. Kira-kira kalian udah mulai kepikiran nggak nih? Nanti di masa yang akan datang, kalian bingung nih harus milih siapa karena ngerasa ini kayak semua calon tuh sama aja maksudnya, memberikan visi misinya tuh yang bagus-bagus. Mungkin kalian ada kriteria lainnya nggak selain lihat dari visi misinya yang baik-baik? Kalau saya mungkin lihatnya dari sudut pandang yang berbeda. Jadi saya nggak lihat dari satu sisi aja. Jadi saya juga mencari sumber-sumbernya yang lebih terpercaya sehingga saya bisa membandingkan gitu. Oh, kalau Talita? Kalau saya sendiri pastinya dalam memilih pemimpin itu mencari pemimpin yang dari latar belakangnya itu bagus, Kak, seperti yang tadi di pertanyaan sebelumnya Mmm. gitu. Jadi dilihat dulu bagaimana kinerja sebelumnya, di kegiatan-kegiatan sebelumnya, begitu, Kak. Oke, baik, luar biasa sekali jawabannya. Nah, mungkin anak muda yang lainnya kan pasti ada juga nih yang mikir kan, "Ah, cuma satu suara, kalau misalkan saya nggak pakai suara saya juga nggak akan ada hasilnya nanti kan, nggak akan ada pengaruhnya nih." Menurut kalian itu gimana nih sama pola pemikiran kayak gini?
Pola pemikirannya Kak gitu, kalau menurut saya tuh salah, Kak. Meskipun satu suara yang kecil itu, satu suara yang biasa, kecil, itu akan menjadi sangat bermakna jika digabungkan dengan suara-suara yang lain. Apalagi di sini saya sebagai anak muda ya, Kak. Nah, di sini kami kan yang bakal menikmati kebijakan itu lebih lama gitu sih. Oke, Ya, kalau kurang lebih juga sama seperti itu. Kalau menganggap suaranya itu nggak penting itu salah, sangat salah. Karena kalau suaranya kecil, otomatis hasilnya yang didapatkan juga akan sedikit seperti itu. oh, oke, karena adik-adik kita ini masih sekolah kan. Nah, demokrasi yang di sekolah salah satunya adalah pemilihan OSIS. Kira-kira kalau di tempat adik-adik sekolah sekalian cara memilih pemilihan OSIS ini gimana? Terus ada nggak dari jumlah murid sama jumlah suara yang telah memilih ini kira-kira ada yang berbeda nggak? Maksudnya ada murid yang nggak ikut memilih nggak? Terus gimana teman-teman nih biar teman-teman lain yang jumlah suaranya kurang ini mau ikut berpartisipasi dalam memilih OSIS gitu. Iya boleh dijawab sama Axel boleh, sama Talita siapa dulu boleh. Silakan. Kalau di sekolah saya itu demokrasi dalam pemilihan ketua OSIS ya. Di sekolah saya itu udah nggak pakai kertas lagi, Kak. Jadi kami Hmm. pakai sistem paperless. Jadi kita diberikan web, sekolah itu punya web. Nah, di situ kita bisa langsung milih, tinggal ngisi kodenya, habis itu dipilih ada banyak paslonnya beserta visi misinya. Yang sebelumnya itu kan pasti juga ada debatnya ya, Kak. Habis itu baru kita pemilihan dengan sistem paperless itu. Nah, hasilnya itu lebih cepat dan lebih akurat gitu, Kak. Oh, tapi teman-teman yang berpartisipasi ikut semua ya Ya, maksudnya? ikut semua, Kak, karena kan itu di hari yang sama dan itu, udah nggak ada jam efektif pembelajaran gitu. Oh, berarti nggak ada yang golput nih ya? Teman-teman di sekolahnya Ya, luar biasa tidak bisa sekali. digolput, Kak, kan kita Oh, pakai web, oh gitu. gitu, ke-tracking jadi ya. Oh, Iya. bisa juga nih jadi masukan kita ya. Terus kalau Axel gimana? Baik, kalau di sekolah saya itu sistemnya sama seperti pada umumnya. Jadi menggunakan kertas, setelah itu di tempat masing-masing, setelah itu dicoblos mungkin ya biasanya, habis itu dimasukkan ke kotak seperti itu. Oh, oke baik. Kalau dari sekolah kalian berarti kan partisipasi demokrasinya sangat luar biasa sekali ya. Nah, menurut, kalian nih kalau misalkan ada pemikiran-pemikiran yang pada pengen golput, satu orang pengen golput, tapi ternyata ada pemikiran-pemikiran lain yang juga sama seperti itu. Nah, akhirnya kan terjadi golput massal nih. Kira-kira apa yang akan terjadi kalau anak muda ini memilih untuk golput massal? Tentunya kalau anak muda yang memilih golput massal, Kak, itu beneran sangat rugi, Kak. Karena ya kita kan sebagai anak muda ini yang akan menjadi penerus bangsa ya, Kak. Kalau Iya mulai betul. dari sekarang dia udah golput, lalu bagaimana untuk kedepannya gitu sih, Kak. Baik, kalau menurut saya, kalau banyak mungkin terjadi golput massal, kemungkinan kemungkinan besar kebijakan yang akan diterapkan itu lebih mengarah ke kepentingan umur yang lain gitu, Kak. Jadi kebijakannya dan kebutuhannya itu akan berfokus ke umur yang lain dibanding ke anak muda. Sehingga eh, mungkin pemerintah atau politisi itu lebih jarang membahas mengenai masalah anak muda seperti itu. Oke, walaupun nggak golput kan kita nggak boleh asal memilih ya. Tentu Iya, tadi betul. balik lagi kita harus background checking. Gimana nih cara kalian nih berdua kayak riset-riset kecil-kecilan lah soal rekam jejak calon tanpa harus baca dokumen yang tebel banget atau gimana nih kiat-kiatnya buat di-share ke teman-teman pemilu lainnya yang mungkin belum belum mengerti ini gimana nih kita harus ngapain gitu. Baik, kalau dari saya, agar tidak membuka kayak yang dokumen tebal gitu ya, Kak, Iya. itu kita bisa meriset informasi dari sosial media atau dari online, kan sekarang juga udah banyak ya. Iya. Jadi bisa di-searching-searching, terus cari dari sumber-sumber yang lain biar nggak ketipu gitu. Sama nanti bisa kelihatan gambaran jejak orang tersebut seperti itu. Oke, kalau Talita. Sama aja, Kak, karena kan di sini kan kami Gen Z ya, Kak, udah biasa, udah sangat canggih dalam menggunakan gawai. Kita bisa setiap waktu, setiap saat itu membuka dari Google, kita cari-cari berita, kemudian setiap saat kita kan juga pasti sering bermain TikTok. Nah, di TikTok itu biasanya lebih sering memunculkan berita-berita tentang politik gitu, Kak. Oke, terus kalau ada calon nih janji-janjiin hal manis tapi nggak masuk akal. Kira-kira apa ini hal red flag pertama yang langsung kalian notice dari pasangan calon tersebut nih kira-kira? Misalnya yang sangat terlihat itu ketika, yang mereka ungkapkan itu terlalu sempurna gitu, Kak, dan tidak menjelaskan kata-kata selanjutnya, tidak dijelaskan detailnya seperti apa. Itu biasanya terlihat
seperti red flag gitu ya? Iya, kalau Talita? Ya kalau saya ya pastinya sama, Kak. Nah, kan dari visi misinya tersebut kan bisa kita lihat kalau terlihat wow, tapi dia, dalam pembicaraannya itu realisasinya itu mudah, itu berarti dia terlihat bahwa itu hanya janji manis biasa gitu. Sedangkan untuk bisa memilahnya kita bisa bandingkan dengan, calon-calon yang lain gitu. Oke. Jadi itu ya teman pemilih, jangan terlena dengan lip service. Betul. Harus dibandingkan juga dengan background checkingnya dia, prestasinya dia. Nah, mmm, setelah riset tentang paslon tentu kan harus nanti kan saat pemilihan harus datang ke TPS ya, jangan berubah pikiran dong. Nah, pesan apa buat, kamu yang kamu pengen sampaikan ke teman-teman seangkatan yang masih mager atau takut nanti di kemudian hari untuk datang ke TPS gitu? Jadi teman-teman, TPS itu bukan tempat yang menakutkan gitu. Di TPS itu kita menunjukkan keberanian dan kepedulian kita. Keberanian kita dalam menyuarakan suara kita dan kepedulian kita terhadap masa depan negara. Baik, kalau dari saya, jangan takut ke TPS karena TPS itu bukan tempatnya orang yang paham politik gitu. Jadi yang penting kalian sudah berani hadir dan menyuarakan suara kalian itu sudah bagus sekali. Ya, seperti itu ya, teman pemilih, jangan takut untuk datang ke TPS. Jadi untuk teman-teman sekalian nih yang belum pernah datang ke TPS atau nanti mungkin masih kepikiran nih overthinking nih, "Aduh gimana nih caranya?" Segala macamnya itu jangan jangan dipikirin karena, sayang banget kalau suara kalian nanti nggak digunakan gitu ya. Ya, oke. Sebagai penutup satu kalimat buat mereka yang suka bilang politik itu kotor dan nggak berpengaruh ke kehidupan kita. Baik, kalau menurut saya, kalau politik itu kotor, itu seharusnya menjadi alasan kita untuk tetap ikut, untuk memperbaiki hal tersebut, bukan membiarkan. Jadi kalau kita menganggap politik itu kotor dan kita nggak ikut ke dalam politik, itu sama saja kita menyerahkan masa depan kita ke orang lain. Seperti itu. Kalau Talita? Oke, kalau dari saya satu kalimat itu, politik itu memang nggak semuanya sempurna. Tapi dampaknya itu langsung di kita semua. Daripada kita bersikap acuh dan cuek biasa aja, lebih baik kita ikut peduli dan ambil peran bersama. Wah, luar biasa sekali, sangat menginspirasi kita semua ya, walaupun adik-adik kita ini masih sangat muda, tapi pemikirannya sangat matang. Nah, teman pemilu, pemilu mungkin tidak selalu terlihat menarik di permukaan, tapi di balik satu suara ada harapan, ada perubahan, dan ada masa depan. Pemilih pemula bukan sekadar pelengkap, tapi bagian penting dari demokrasi Indonesia hari ini dan esok. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap kritis, tetap santun, dan jangan lupa gunakan hak pilihmu. Sampai jumpa di episode selanjutnya.